Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Sari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi pada kelompok 6. Adapun anggota kelompok yang akan saya perkenalkan yang pertama itu ada Charles, Mika Julfian, Rivaldi, dan Cinta. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk Mika Julfian membacakan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian leadership. Keberhasilan dalam olahraga dipengaruhi oleh manajemen dan perorganisasian setiap aspek yang terlibat pada suatu event olahraga. Proses manajemen tersebut diketuai oleh seorang pemimpin yang paham bagaimana pelaksanaan pengorganisasian. Setiap pemimpin memiliki cara yang beragam untuk mencapai suatu tujuan. Namun jika dikerucutkan pada kriteria seseorang pemimpin yang ideal untuk memimpin suatu manajemen, diantaranya adalah harus mempunyai inovasi dan mempunyai komitmen kepemimpinan yang tinggi. Mempunyai karakteristik pro inovasi, memiliki kemampuan berorganisasi dan mampu menjalankan dengan cermat berorganisasi. Firbiansyah 2015. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, untuk materi kedua itu akan disampaikan oleh Charles Dura. Yang kedua, pengertian administrasi. Istilah administrasi dalam bahasa Inggris disebut dengan administration. Sedangkan istilah administrasi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin administrare yang merupakan bentuk kata kerja yang di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan membantu, melayani, menunjang atau memenuhi. Sedangkan kata sifat dari administrare adalah administrativus dan kata bundanya adalah administratif. The Young dalam Movies 2004 menyampaikan definisi dari berbagai pakar administrasi menyangkut pengertian administrasi yaitu sebagai berikut. Istilah administrasi dalam pengertian proses atau kegiatan, misalnya berikut ini. Menurut Sondam Plesiagia, administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menurut Suetarto dan R.P. Soekarno, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segala tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan yang menunjang rangkaian kegiatan pekerjaan substantif
yang merupakan pekerjaan pokok. Adapun rangkaian kegiatan pekerjaan substantif langsung berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Kelompok pekerjaan yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan pekerjaan substantif dinamakan pekerjaan pokok atau pekerjaan induk. Di dalam kegiatan manusia, terutama dalam organisasi, tidak ada administrasi apabila tidak ada pekerjaan pokok atau pekerjaan induk. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut yaitu pekerjaan penataan dan pekerjaan pokok tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih kepada Charles. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cinta Erbaldi. Pengertian organisasi. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yakni organon atau alat dalam lingkup ilmu sosial. Organisasi dipelajari sebagai objek penelitian oleh antara lain ilmu sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, sejarah, dan manajemen. Secara konseptual terdapat dua pengertian yang berbeda untuk istilah organisasi atau organisasiwan sebagai kata benda, yakni pada sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, dan pengorganisasian organizing sebagai kata kerja, yakni suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu fondasi manajemen. Ada buku Ernie Renawan. Dikutip pengertian organisasi dari Mattis and Jackson sebagai berikut. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan. Saya serahkan. Terima kasih kepada Pak Idris. Kemana ya? Lah sudah. Windows P. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cinta. Pada Cinta, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini, ini adalah contoh proposal
ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu tugas seorang leadership, yaitu memimpin suatu kegiatan, kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan olahraga. Yang kedua ada sekretaris. Sekretaris ini bertugas membuat proposal, membuat surat-surat. Selanjutnya ada bendahara. Bendahara ini identik dengan uang ya. Jadi bendahara itu yang bertugas mengatur keuangan, membuat RAB dan menyusun LPJ. Selanjutnya ada seksi acara. Di seksi acara biasanya orang-orang yang menghandle semua kegiatan ataupun semua acara, yang menjadi host misalnya, MC, moderator, dan lain-lain. Selanjutnya ada seksi konsumsi, di mana seksi konsumsi ini yang mengatur makanan atau mengatur sesi-sesi istirahat. Misalnya kan biasanya kan ada isoma. Nah, pada saat isoma, seksi konsumsi yang mengatur apa saja yang akan dimakan oleh panitia, apa saja yang dimakan oleh peserta jika memang mengharuskan. Selanjutnya ada seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan ini bekerja dari sebelum kegiatan dimulai sampai dengan kegiatan selesai, di mana menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk acara tersebut. Selanjutnya ada seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi ini biasanya yang mendokumentasikan kegiatan tersebut, membuat video, foto kegiatan, dan lain-lain. Ada seksi humas juga. Seksi humas ini yang paling terpenting. Karena apa? Karena seksi humas yang bertanggung jawab untuk menyampaikan surat-surat, mengantarkan proposal, dan lain-lain. Menjadi bagian dari seksi humas sendiri itu ada keuntungannya atau kelebihannya. Kita bisa mendapat banyak relasi dari perusahaan-perusahaan atau orang-orang ternama. Selanjutnya sudah ke bagian pertandingan. Sepertinya kita sudah belajar mengenai pembuatan atau penyusunan bagian pertandingan ya. Jadi saya anggap kita semua sudah mengerti mengenai penyusunan bagian pertandingan. Terima kasih. Terima kasih kepada Cinta. Untuk sesi selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang belum mengerti tentang materi dari kelompok 6, bisa ditanyakan. Kepada teman-teman yang mau bertanya.
Hah? Aduh, mau. Ikat di poso Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Abdillah dari kelompok 1 yang bertanya kepada Komnas. Di sini ada akan membahas tentang leadership, administrasi dan organisasi. Saya ingin menanyakan tentang yang pertama tentang leadership. Kita sebagai mahasiswa perguruan pendidikan, saya ingin tanya hubungan leadership atau gaya seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik agar dalam kelas itu bisa terjadi organisasi yang nyaman, yang maju dalam kelasnya seperti itu. Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang proposal, aspek apa saja atau hal apa saja yang harus ada di dalam proposal sehingga menarik dan diterima oleh hal yang dituju. Terima kasih. Leadership atau cara memimpin bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang pendidik agar ada organisasi di dalam kelas. Karena kita sebagai guru ya nanti memiliki siswa, bagaimana cara komunikasi yang baik di dalam kelas tersebut. Ada lagi yang mau bertanya? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, pada Arya, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Superdi Mediasi. Jika seorang pemimpin di kelas satu, tapi seorang pemimpin di kelas harus mampu memahami dan menghargai perasaan, kebutuhan dan latar belakang siswa. Dua, kesabaran. Mengajar adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tiga, konsistensi. Konsistensi adalah kunci dalam membangun otoritas dan kepercayaan siswa. Empat, inspiratif. Seorang pemimpin di kelas harus mampu menginspirasi siswa untuk belajar dan berkembang. 5. Fleksibilitas. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. 6. Komunikatif. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam membangun hubungan yang
7. Kolaboratif. Mendorong kerjasama dan kolaborasi di antara siswa adalah sikap penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di kelas. 8. Menghargai keanekaragaman. Sebagai pemimpin di kelas, Anda harus menghargai keanekaragaman dalam kemampuan, minat, dan latar belakang siswa. Itu aja teman. Benar ya, cukup. Ada sanggahan. Selanjutnya, pertanyaan Alia yang kedua akan saya jawab mengenai aspek apa saja yang harus ada atau dimasukkan ke dalam proposal supaya proposal menjadi menarik. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang sendiri berisi latar belakang kegiatannya ya. Kegiatan ini dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan apa. Yang kedua, maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Yang ketiga ada landasan kegiatan. Yang keempat ada nama kegiatan. Nah, supaya proposal terlihat menarik di mata para sponsorship, yang pertama nama dan tema kegiatan itu harus menarik perhatian para leadership ya. Bisa dilihat kalau di sini agak kurang menarik ya. Nah, selanjutnya ada tempat dan waktu kegiatan, di mana tempat itu dilaksanakan dan kapan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya ada sasaran kegiatan atau target pasar kegiatan. Selanjutnya ada perlombaan-perlombaan yang akan dilaksanakan atau terus ada juga rundown. Selanjutnya ada sumber dana, dari mana dana kegiatan tersebut kita dapatkan. Cantumkan juga jika kita meminta sponsorship dari luar itu silakan dicantumkan di sumber dana yaitu sponsorship. Selanjutnya ada susunan kegiatan yang tadi sudah kita bahas. Ada juga panitia pelaksanaan perlombaan. Kalau tadi kita membahas mengenai panitia kegiatan inti atau selanjutnya juga ada panitia perlombaan yang dibagi dari panitia-panitia inti dan juga. Lalu nah, ada anggaran biaya. Kita juga harus mencantumkan anggaran-anggaran biaya kita, RAB, yang tadi sudah saya jelaskan. Ini dikerjakan oleh bendahara, dibantu oleh sekretaris, ketua, dan yang lainnya. Tapi biasanya dikerjakan oleh bendahara, sekretaris, dan ketua. Di mana ada pemasukan dan di bawahnya juga ada pengeluaran. Jadi pemasukan dan pengeluaran itu harus sesuai dengan yang ada. Nah, dan yang terakhir ada penutup. Terima kasih. Bagaimana ya? Kalau sudah mengerti, jika belum mengerti nanti tanda proposalnya akan saya kirimkan. Untuk benefit dan value dari event tersebut, apakah harus dicantumkan ke dalam proposal atau langsung berbicara terhadap perwakilan dari sponsorship? Biasanya untuk benefit dan value itu dicantumkan di dalam proposal, tapi untuk contoh proposal yang ini tidak
Jarum tadi kan itu susah masuk karena kita kan kampus tanpa asap rokok ya. Jadi untuk sponsorship yang diterapkan di sini itu dari yang masuk itu dari walaupun sebenarnya kampus kita di politik ya, tapi Ada sedikit. tapi yang masuk itu ada di Bolesa. Nah karena yang ditujukan itu sponsorshipnya tidak banyak, jadi untuk benefit dan value biasanya langsung disampaikan oleh para seksi humas kepada sponsorship. Bagaimana? Oh, ada contoh proposal yang mencantumkan benefit dan juga value. Woi, skip dulu. Nah, di sini ada contoh proposal yang menarik ya. Ya. Bisa dilihat di sini. Lanjut ya, ini. Nah, ini gambaran lasernya. Nah, di sini ada benefit dan juga value yang akan didapatkan oleh para sponsorship. Ada dibagi menjadi empat kategori. Yang pertama ada platinum, gold, silver, dan juga bronze. Silakan dibaca. Ini untuk di bawah total sponsorship yang diberikan. Nah, untuk yang di samping itu yang didapatkan oleh para sponsorship jika memberikan senilai yang sesuai kategori tersebut. Silakan dilihat. Gimana? Ya, seperti ini ya kurang lebih. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya? Baiklah teman-teman, jika tidak ada lagi yang bertanya, saya akan menutup presentasi pada pagi hari ini. Demikian presentasi kelompok 6. Sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.